Anies panik, JK ogah dukung. Penggiat media sosial Tonando Putra mengungkapkan bahwa Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sukses membuat bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan kehilangan dukungan. Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Semua bicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya. Mengenai wacana dukungan Bapak terhadap majunya Anies sebagai cawapres seperti apa, Pak? Nah, saya tidak pernah bilang begitu. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya tuh udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Tonan mengatakan JK merupakan politisi yang sangat ulung dengan pengalaman mumpuni dan pada hari Sabtu 7 Oktober kemarin ia menerima kunjungan Anies Baswedan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, JK dan Anies Baswedan melakukan diskusi cukup lama dan Tonan mencurigai hal tersebut merupakan bagian dari manuver politik Ketua Umum Golkar periode 2004 hingga 2009 itu. Pak Yusuf Kala memang politisi yang sangat ulung. Dia politisi yang sudah sangat senior dan sangat-sangat ulung. Umurnya sudah 81 tahun dan dia pernah 2 kali jadi wakil presiden. Ucap Tonan dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV Selasa 10 Oktober. Maka waktu hari Sabtu lalu, dia menerima Pak Anies Baswedan di rumahnya. Mereka diskusi selama 2,5 jam. Kita bisa curiga ini bagian dari manuver politik Pak Yusuf Kala yang memang sudah sangat ulung itu. Sambungnya. Lebih lanjut, menurut Tonan, JK berhasil membuat Anies ketakutan kehilangan dukungan usai yang bersangkutan bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tonan perhatikan sepertinya Pak Yusuf Kala sudah sukses bikin Pak Anies ketakutan. Pak Anies takut kehilangan dukungan dari Pak Yusuf Kala. Makanya Pak Anies buru-buru langsung menghadap dan mendapat wejangan selama 2,5 jam dari Pak Yusuf Kala, tandasnya. Itu, dan jangan lupa sebenarnya jalan tol ini bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Ya, jalan kita ini non tol itu ada 3 energinya. Jadi pembangunan sebetulnya kalau bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga sudah di dalam RPJMN. APBN-nya kan hanya bagian kecil 30%, 40%. Lainnya kan swasta dan KPBU. Tol juga begitu. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Semua bicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya. Mengenai wacana dukungan Bapak terhadap majunya Anies sebagai cawapres seperti apa, Pak? Nah, saya tidak pernah bilang begitu. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem, Harwami Taslim, membenarkan adanya pertemuan antara Anies Baswedan dan Yusuf Kala. Menurutnya tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu. Silaturahmi biasa, tidak ada arahan khusus. Silaturahmi biasa, kata Harwami dalam pesan singkatnya yang diterima Suara.com.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menampik jika pertemuan Puan Maharani dan JK menyinggung tentang TPN Ganjar di Pilpres 2024, termasuk kemungkinan bergabungnya JK dalam tim tersebut. Iya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu, ujar Hasto saat ditanyai terkait wacana masuk JK ke TPN Ganjar, dikutip dari Antara, Kamis 5 Oktober. Lebih lanjut, menurutnya JK merupakan sosok yang memiliki banyak pengalaman di pemerintah serta dalam menghadapi krisis. Selain itu, ia juga cepat tanggap sehingga pertemuan tersebut mendapat respon positif. Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hal yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo, tegas Hasto. Diketahui, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menegaskan tidak ikut mendukung dalam pemilu 2024. Langkah itu diambil demi menjaga keutuhan tanah air. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung, artinya menjaga bagaimana negeri ini utuh, tegas JK dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Saat disinggung terkait kedekatannya dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, ia menyebut tak terlibat dengan hal tersebut. Sama sekali tidak, katanya. JK juga membeberkan bahwa ia berkomunikasi dengan semua pendukung dan calon. Hal ini terbukti dari pertemuan JK dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediaman pribadinya pada Rabu 4 Oktober. Prabowo Subianto pun pernah mengunjungi JK dalam rangka silaturahmi pada Selasa 2 Mei. Kemudian kunjungan Anies Baswedan pada Sabtu 7 Oktober. Saya berbicara, baik Anies, Puan maupun Pak Prabowo, bahkan lebih lama sama Pak Prabowo dengan timnya, ujar JK. Itu agar posisi saya tidak dalam memecah belah bangsa, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menilai bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan memiliki kepemimpinan dan kecerdasan untuk memimpin Indonesia. Saya dukung yang terbaik yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan, dan Anies salah satu yang punya rekam jejak itu. Orang yang punya leadership, kecerdasan, ini bangsa yang besar. Teguh pada pendirian, punya pengalaman, dan semua dipenuhi oleh Anies, kata JK usai menerima kedatangan Anies di kediamannya di Jakarta Selatan Sabtu 7 Oktober. Menurut JK, sosok Anies memiliki paket komplit sebagai pemimpin. Anies pernah menjadi rektor Universitas Paramadina periode 2007 hingga 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016, dan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Indonesia pun, lanjut JK, perlu sosok pemimpin yang bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dalam pertemuan itu, JK memberikan bekal multivitamin bagi Anies yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Jika memenangi Pilpres itu, maka Anies akan memimpin Indonesia dengan sekitar 270 juta orang penduduk, lebih banyak daripada Singapura dan Malaysia. Saat disinggung mengenai wejangan bagi Anies untuk menghadapi pemilu 2024, JK mengaku memberikan nasihat berbeda kepada Anies daripada kepada bakal capres lainnya yang menemuinya. JK mengatakan Anies harus lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang berpotensi mendukungnya.